Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setia Maulana, mahasiswa Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 5, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sebelumnya terima kasih kepada Anda yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita semua, yakni isu-isu krusial dan masalah sosial kontemporer. Sebuah tema yang menggambarkan berbagai tantangan yang perlu kita hadapi di zaman modern ini. Untuk isi pembahasan diantaranya yakni isu-isu kontemporer yang krusial dan masalah-masalah sosial kontemporer. Pertama-tama, mari kita pelajari apa saja isu-isu kontemporer yang krusial. Yang pertama ada perubahan iklim. Perubahan iklim mengakibatkan berbagai dampak karena merupakan hasil perubahan jangka panjang dalam sistem iklim global. Dampaknya sangat beragam, dari kerusakan ekosistem, penurunan keanekaragaman hayati, hingga kesejahteraan manusia. Yang kedua, ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah suatu kondisi di mana terdapat perbedaan atau kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat dalam hal akses, kesempatan, hak, kewajiban, dan kesejahteraan. Dampak negatifnya ialah dapat menimbulkan konflik, kecemburuan, diskriminasi, kemiskinan, kriminalitas, dan degradasi moral. Yang ketiga, digitalisasi dan otomatisasi. Digitalisasi dan otomatisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan tersebut dapat dilihat melalui dampak yang diberikan. Dampak positifnya yaitu efisiensi dan produktivitas tinggi, kemudahan akses informasi, inovasi di berbagai bidang, peningkatan pelayanan publik, munculnya peluang kerja baru, dan lain-lain. Lalu untuk dampak negatifnya yakni pengurangan tenaga kerja manusia, ketimpangan digital, privasi keamanan data, ketergantungan teknologi, dan masih banyak lagi. Yang keempat, disinformasi dan misinformasi. Misinformasi adalah informasi yang keliru tetapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa itu benar. Misinformasi disebarkan karena kesalahan atau tanpa maksud untuk menyesatkan. Sebarannya bisa dari berita lama yang awalnya dianggap benar dan disebarluaskan dengan etikat yang baik. Terkadang, mitos-mitos seputar kesehatan, astrologi, sains, dunia hiburan, dan lainnya yang bukan berasal dari sumber dan bukti yang valid tidak sengaja disebarluaskan lalu dipercaya oleh masyarakat. Berbeda dengan misinformasi, disinformasi sepenuhnya dibuat-buat dan sengaja menyesatkan untuk membuat publik bingung. Pada sebarannya bervariasi tergantung motivasi dan target. Sebaran disinformasi juga biasanya memanfaatkan buzzer untuk menaikkan tagar dan menjadi trending agar menyembunyikan fakta dari kejadian sebenarnya. Selanjutnya untuk pembahasan kedua yakni masalah-masalah sosial kontemporer. Yang pertama ada masalah kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran adalah dua masalah sosial ekonomi yang saling berkaitan dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masalah ini telah lama menjadi perhatian karena dampaknya yang luas terhadap stabilitas sosial, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada seks bebas. Salah satu fenomena kehidupan remaja yang sangat menonjol adalah terjadinya peningkatan minat dan motivasi terhadap seksualitas. Bentuk tingkah laku seksual bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan, atau diri sendiri. Penyaluran dengan orang lain terkadang dilakukan karena banyak dari remaja yang tidak dapat menahan dorongan seksualnya, sehingga mereka melakukan hubungan seksual pranikah atau sebelum menikah. Selanjutnya yang ketiga ada masalah lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup semakin hari semakin memprihatinkan.
bahkan telah mengancam kehidupan makhluk hidup di masa kini dan masa yang akan datang. Terdapat 4 faktor utama yang menyebabkan permasalahan lingkungan hidup, yaitu faktor teknologi, pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan politik. Padahal, hakikat lingkungan hidup mencakup tata nilai yang menjaga keberlanjutan lingkungan, sumber daya alam, serta keadilan sosial bagi kehidupan manusia saat ini dan generasi yang akan datang. Yang keempat ada perilaku korupsi. Korupsi ialah perbuatan tidak jujur seperti penyuapan, penggelapan, dan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Faktor utama penyebab korupsi diantaranya kurangnya transparansi, lemahnya penegakan hukum, dan budaya permisif terhadap korupsi, sikap masa bodoh masyarakat, dan campur tangan pemerintah yang tidak bertanggung jawab juga akan memperparah masalah ini. Nah, itu tadi penjelasan seputar isu-isu krusial dan masalah-masalah sosial kontemporer. Jika di antara penonton sekalian yang punya pendapat atau pertanyaan, bisa ditulis di bawah kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.